Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hai ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kesempatan kali ini ya, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita di setiap Jumat malam ya, ba'dal maghrib untuk melanjutkan pelajaran kita kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab, yaitu tentang nahwu untuk yang Jumat malam ba'dal maghrib. Dan kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca matan Al-Jurmiyah karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala, atau juga sering dikenal dengan Ibnu Ajurum. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi insyaallah ini pekan ini kita sedikit evaluasi selama 1 bulan tidak bolong ya, insyaallah hadir terus. Ini kalau saya lihat absennya ada 2 ikhwah. Nah ini kita ya tidak seberapa, tapi insyaallah ini buat semangat ya, untuk apa, senantiasa hadir. Yang jelas yang pertama, kita berangkat menuntut ilmu, niatnya bukan diamalkan. Adapun hadiah ini diberikan hanya 2 ikhwah itu yang absennya penuh, Al-Ah Gusti Ambara sama Abdur Rafiq. Tuh, Gusti Ambara sama Gusti Abdur Rafiq. Satu-satu ya, sama Pak Gusti Ambara untuk mengatakan ketua kelas. Bukan karena ketua kelasnya loh ya. Tapi alhamdulillah beliau semangat senantiasa hadir, masyaallah. Nah, insyaallah untuk yang sudah menghafalkan materi kita, karena di halaman 6 ini yang di matannya mulai dari babul i'rab sampai kalimat di bawah al-dhamirul muannatsatil mukhatabati. Jadi matannya ya, 1 halaman full. 1 halaman, selain mereka berdua dulu diberi kesempatan ya, siapa mau setoran matannya aja, mulai dari babul i'rab sampai al-dhamirul muannatsatil mukhatabati. Kalau tidak ada selainnya, nanti mereka berdua dapat kesempatan lagi, boleh. Silakan selainnya, mau nyoba? Setorannya lancar dah sih ke teman-temannya itu. Makanya ini evaluasi ini, benar-benar setoran atau enggak ini. Ya, ketua kelompok ada apa-apa, silakan nyoba. Coba persilakan yang lain dulu. Ya nah, tidak ada ini sama sekali. Ayo, silakan. Coba Abu Rashid atau Abdur Rafiq mau setoran matannya mulai dari babul i'rab sampai terakhir yang materi kita bawah itu. Nah, fadhal Pak. Iya, semangat aja. Fadhal, bismillah. Tidak boleh saran. Kalau boleh temunya nggak mati semua. Tutup dulu ya. Bismillah. Babul i'rab. Arabun wa nasbu wa babu alamati babul ma'rifati alamati i'rab. Li rabbi arba'un alamatan. Majrur mudhaf ilaih. Alamatin.
dan adapun wa amma alifu fatakunu alamatan li rafi fi tasniyatil asma'i khosatan. Nah, sama. Kurang satu lagi, satu baris. Wa amma wahum Ya, selainnya dulu itu alhamdulillah ada yang mau. saja bisa. Kurang satu sebelum fi'il. Setelah jamak taksir apa? Ya, ada. Nah, terus. Nah. Fil mudhari'i ketika bukan Masya Allah, santa barakallahu fiik. Nah, cukup, dua aja. Betul Mas, ini Mas. Insyaallah. Ada lagi ya. Alhamdulillah, insyaallah barakallahu jami'an. Naam, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita terakhir sampai pada wa amman nunu fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyah aw dhamiru jam'in aw dhamiru al muannatsatil mukhatabah. Artinya apa? Adapun nun, dia adalah tanda rafa pada fi'il mudhari. Ya, ketika apa? Bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannatsah mukhatabah. Atau diringkas dalam buku yang lain namanya fi'il mudhari'nya apa ini? 5 fi'il. Al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Apa aja af'alul khamsah? Af'alul khamsah bukan asmaul khamsah. Misalkan ya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, maka dia ketika rafa adalah nunnya itu yang menjadi alamat. Jadi alamatnya tandanya itu nun. Nah, istilahnya subutun nun, tetapnya huruf nun. Sekarang kita lanjutkan walin nasbi, dan adapun untuk i'rab nasab khamsu alamatin, ada 5 tanda. Nah, ada 5 tanda. Kita baca dulu. Walin nasbi khamsu alamatin. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Terjemahannya, dan untuk nasab ada 5 tanda, yaitu fathah, tahu ya fathah ya, harokat fathah. Kemudian wal alifu, dan huruf alif. Wal kasratu, dan tanda atau harokat kasrah. Wal ya'u, dan huruf ya. Wa hadfun nuni, dan membuang huruf nun. Ya, membuang atau menghapus huruf nun. Nah, jadi kalau di rofa kemarin ada nun, tetapnya huruf nun. Nah, kalau di nasab nunnya dibuang. Nah, nanti untuk siapa? Sama itu untuk fi'il mudhari yang itu. Nanti kita jelaskan satu persatu. Jadi sambil mengulang-ulang terus, kalau kita dengar kata nasab, nah apa bayangan kita?
ya, fathah. Maka di sini dikatakan alamat khamsah itu alamat khamsah. Alamat apa? Nasab itu yang 5, yang khamsah yang pertama adalah fathah. Yang pertama adalah fathah. Kemudian ada pun yang 4 lainnya itu pengganti, alif, kasrah, al-ya sama hadfun nun. Kemudian dibahas satu persatu untuk tandanya. Yang pertama fa'ammal fathatu, nah, kita baca dulu. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadhi'a. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa fil wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, terjemahannya, dan ada pun fathah, ini alamat asal ya. Dan ada pun fathah, maka dia atau keberadaan dia alamatan sebagai tanda linasbi untuk nasab pada 3 tempat. Pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad. Kemudian yang kedua jamak taksir. Yang ketiga fi'il mudhari'. Ya. Idza dakhala alaihi nasibun, artinya ketika ada penasab. Ya, ketika ada penasab yang masuk padanya. Idza dakhala alaihi nasibun, itu nasibun diterjemahkan dulu. Ya, idzarnya ketika, nasibun itu artinya penasab. Ya. Amil yang menasabkan. Jadi faktor yang mempengaruhi kata bisa berubah akhirannya. Itu nasibun, artinya penasab. Dakhala alaihi, masuk pada fi'il mudhari tersebut, masuk padanya. Dan lam yattasil bi akhiri syai'un, tidak bersambung dengan akhirannya sesuatu pun. Tidak bersambung dengan akhirannya sesuatu pun. Nah, jika belum jelas, kita jelaskan satu persatu insyaallah. Jadi tadi nasab punya berapa tanda? 5. Apa saja? Fathah, alif, kasrah, ya, hadfun nun. Nah, yang pertama adalah fathah. Nah, fathah itu kita lihat yang di jadwal, lebih mudah untuk apa? Diperhatikan, kemudian di kasih catatan. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadhi. Adapun fathah maka keberadaannya sebagai tanda nasab pada 3 tempat. Yang pertama al-ismul mufrad, pada isim mufrad. Nah, masih ingat apa itu isim mufrad? Isim yang menunjukkan makna satu. Nah, contohnya apa? Alamatu an-nasbi. Nah, ada fathah, terus apa tadi? Alif, kemudian kasrah, kemudian ya, kemudian ya, hadfun nun, ini dibuang, nunnya dibuang. Nah, kita bahas yang pertama, yang fathah. Dia pada 1 al-ismul mufrad. Nah, contoh isim mufrad, misalkan kata al-muslimu dan al-muslimatu. Nah, ketika dia rafa, asalnya asal kata itu adalah rafa, yaitu dhammah. Dia bacanya al-muslimatu.
muslimu. Di sini al-muslimatu. Nah, ini dua-duanya mufrad. Ya, meskipun yang satunya mudzakkar, yang satunya muannats, perempuan, tapi sama-sama mufrad. Nah, sekarang kita masukkan dia nasab. Nah, akhirnya dia menjadi fathah. Itu ketika dia menjadi contohnya pada kalimat ra'aitu. Nah, ra'aitul muslimah. Nah, yang tadinya al-muslimu ketika kemasukan ra'aitu menjadi al-muslimah. Enggak harus ra'aitu. Artinya itu ra'aitu adalah aku melihat gitu. Maka di sini artinya ya, aku melihat ya, seorang muslim. Nah, seorang muslim ini kalau dalam bahasa Indonesia kedudukannya sebagai objek. Nah, ini subjek, ini predikat objek. Nah, maka dia di sini fathah mansub. Nah, dia mansub dengan alamat fathah. Mansub itu artinya yang dinasobkan. Jadi kita ada istilah rofa, maka pasangannya marfu. Nah, rofa itu i'rabnya rofa, marfu itu kata yang dirofakan. Nah, terus ada istilah nasab, maka pasangannya mansub. Nah, nanti kalau khafad itu seringnya itu jar. Nah, jar, maka pasangannya ya, majrur. Ya, sering kita lihat. Kemudian satunya apa? Ya, jazm, maka pasangannya majzum. Nah, ini kan isim maf'ul semua ini. Marfu, maf'ul kan itu. Marfu, mansub, majrur, majzum, ini kan isim maf'ul, artinya yang di. Kan itu. Jadi ini yang dirofakkan, yang dinasabkan, yang dijarkan, yang dijazmkan gitu. Nah, maka di sini al-muslimu itu tuh marfu dia. Asalnya dia marfu. Jadi dia dirofakkan dengan tanda dhammah. Bahasanya gitu. Dirofakkan dengan tanda dhammah. Lah, gimana? Ya, karena dia asal ya. Kalau isim dia asalnya marfu. Kalau misalkan dalam kalimat pun di awal kalimat namanya mubtada. Jadi dia marfu bil ibtida. Dirofakkan dengan permulaan kalimat, maka dia kembali ke hukum asal marfu, dirofakkan dengan dhammah. Karena isim mufrad. Sebagaimana kemarin ya, alamat apa? Dhammah. Fa dhammatu fatakunu alamatan untuk isim mufrad. Nah, untuk isim mufrad. Nah, maka di sini wa amal fathah fatakunu alamatan linasbi fil ismil mufrad juga. Nah, pada isim mufrad. Maka di sini ra'aitul muslimah, aku melihat seorang muslim. Nah, di sini dia sebagai objek. Nah, nanti ada pembahasan sendiri tentang objek itu, nama lainnya adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Nah, maf'ul bih. Maka dia fathah. Jadinya asalnya itu al-muslimu bisa menjadi al-muslimah. Ya, paham ya? Jadi nahwu itu mempelajari perubahan akhiran kata. Nah, nanti suatu saat bisa menjadi al-muslimi gitu. Nah, tapi gimana kita bisa membaca tulisan seperti ini muslim depannya? Ini kok bisa mu, ini sukun, ini lam, kasroli. Gimana caranya baca? Kita pelajari di shorof. Nah, kita pelajari di shorof. Kalau akhiran kata itu dipelajari di nahwu. Maka harus dua-duanya harus dipelajari. Nah, kemudian ini mudzakkar, maka sama aja ketika muannas, maka muannas pun juga sama. Nah, muannas pun ketika dijadikan objek, nah, ra'aitu al muslimata. Nah, ra'aitul muslimata. Nah, ini sama, berarti ini aku melihat seorang muslim atau muslimah. Kalau ini muslimah ya, kalau ini muslim. Nah, paham sampai sini? Bisa difahami pelajaran nahwu itu kita mempelajari seperti ini untuk yang
mungkin baru pertama kali belajar nahwu itu mempelajari akhiran kata. Lah fungsinya apa? Fungsinya biar kita itu tahu ini kedudukannya sebagai objek. Ini kalau dibaca ra'aitul muslimu itu nggak bisa dipahami. Nggak ada artinya. Kalau ini dibaca ra'aitul muslimi juga nggak bisa dipahami. Gitu. Pasti ini bacanya ra'aitul muslima. Itu sudah kaidah. Kenapa? Karena dia sebagai objek. Aku telah melihat pada seorang muslim. Nah, kalau ini ra'aitul muslimu, nah itu membingungkan itu. Secara kaidah bahasa itu tidak masuk. Terus muslimu sebagai apa itu? Kok dia dibaca dhammah? Nah, kalau secara bahasa Indonesia pun aku melihat, nah kemudian muslim itu sebagai nggak mungkin sebagai objek itu nggak mungkin. Mau dijadikan sebagai apa? Subjek juga, sudah ada subjeknya aku kan itu. Nggak bisa. Gitu. Nah, itu fungsinya kita belajar nahwu seperti itu. Nanti ini tanda fathah dalam i'rab nasab. Nah, yang pertama pada isim mufrad. Pertama pada isim mufrad. Dan kita sudah kenal ya dengan isim mufrad. Nah, kemudian yang kedua pada jam'u taksir. Nah, pada jamak taksir. Jamak taksir. Nah, contohnya apa? Nah, ar-rijal misalkan. Ar-rijal ini untuk apa? Mudzakkar. Kalau untuk muannasnya misalkan an-nisa. Ya, an-nisa. Ini jamak taksir. Nah, maka kita kasih contoh seperti ini sama aja misalkan, atau pakai kata yang lain artinya sama lah, misalkan nadhartu. Nadhartu ar-rijala. Ini ar-rijalu, ini an-nisa'u. Maka ini menjadi nazartu ar-rijala. Nah, di sini juga menjadi nazartun nisa'a. Artinya sama ini, nazara juga melihat artinya. Nah, aku melihat rijal, banyak ya. Banyak laki-laki. Kalau nisa berarti perempuan. Nah, ini banyak, dia jamak taksir. Nah, sama kedudukannya. Ini apa? Ini subjek, ini predikat, maka ini objek. Jadi fathah. Nah, apapun jamak taksirnya, mau misalkan diganti aulad, nah auladun banyak anak-anak kan, sama nazartul aulada, nazartul aulada. Nah, mau diganti apa lagi? Ya, tulabu, nama atulab menjadi atulaba. Nah, itu jamak taksir. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Nah, kemudian yang ketiga, pada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari contohnya misalkan ta'budu misalkan. Ta'budu. Nah, syaratnya apa? Nah, syaratnya yaitu idza dakhala alaihi nasibun. Nah, nasibun. Jadi di sini nanti ada nasibun.
nasibun ini artinya yang fa'il kan ini fa'ilun yang menasobkan. Ya. Kalau ini kan mansubun yang dinasobkan. Kalau ini yang menasobkan. Ada nasibun, ada amil. Ya, ada amil yang masuk dia, amil penasob. Amil penasob. Nah, contohnya kalau pada fi'il amil penasobnya adalah an misalkan. An. Kemudian masuk ta'budu itu siapa? Artinya siapa ta'budu? Abada ya'budu. Ya'budu artinya dia seorang laki-laki beribadah. Kalau ta'budu kamu, ya, kamu seorang laki-laki beribadah. Nah, ini ada pada hadis ihsan, tentang ihsan. Makna ihsan an ta'buda. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, maka di sini dia lamanya adalah fathah. Syaratnya apa? Nah, ini ada nasib. Nah, ini ada penasob. An di sini penasob. Nah, kemudian pada fi'il mudhari yang apa? Lam yatasil bi akhiri syai'un, tidak ada bersambung belakangnya apapun. Nah, artinya apa? Fi'il mudhari kan ada yang bersambung belakangnya toh? Jadi misalkan kita tasrifkan fi'il mudhari kan ada ya'budu misalkan. Ya'budu itu tasrifannya ya'budani. Nah, dan seterusnya ini kan ada tambahannya alif nun, ya'buduna ada wawu nun kan gitu. Nah, ini yang tidak ada tambahannya seperti ini. Maka cuman huruf aslinya aja 1 2 3 tambahan huruf mudharaah. Ini pengertian daripada lam yattasil bi akhiri syai'un, tidak bersambung dengan suatu apapun, dan juga tidak kemasukan nanti ada istilahnya nun taukid. Ada nun taukid. Nah, nun taukid nanti insyaallah akan datang. Nah, kalau untuk awal yang dipahami ini, jadi enggak ada tambahan karena fi'il mudhari kan ya'budu ya'budani ya'buduna. Lah, ya'budani ya'buduna kan ada alif nun, ada wawu nun. Ini namanya ada tambahan setelahnya. Bersambung. Bersambung dengan apa? Dhamir. Nah, ini kalau di sini ada dhamir tapi tersembunyi. Nah, maka tetap dikatakan tidak bersambung padanya suatu pun karena tersembunyi. Nah, ini fi'il mudhari dengan tanda nasab fathah. Anta Buddha. Mahum? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Boten? Iya. Yang nasib dalam fi'il berarti ada banyak ya, Ustaz? Iya. Pernah mencontohkan lam. Penasab nanti disebutkan itu ada an, lan, idan, kai, lamu kai, lamul juhud, apa? Bukan lamul amr itu menjajam, hatta. Nah, sama hatta. Nah, itu penasab nanti ada bila apa dia terbilang an, lan, idan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta. Kalau jawab nanti majzum, Pak. Oh, jawab bil fa, ya, jawab bil fa. Nah, jawab bil fa bil wawu. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri tentang amil-amil penasab. Nah, tambah lagi. Masih 4 menit. Tambah sedikit ya. Yang berikutnya wa amal alifu. Kita baca lagi bareng-bareng matannya. Wa amal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati. Iqra. Wa amal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati. Nahwa ra'aitu abaka, bentar belum. Ra'aitu belum. Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika.
Terjemahannya wa amal alifu, apa berarti wa amal alifu? Ngulang terus nih terjemahannya. Ya, dan adapun alif, ya, kita sudah mulai tambah kosakata. Wa amma berarti dan adapun. Al alifu alif, fatakunu maka keberadaan dia alamatan sebagai tanda lin nasbi untuk nasab fil asma'il khamsati pada asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Nah, apa saja isim-isim yang 5? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Nah, maka di sini nahwa pada contoh ro'a itu abaka. Nah. Sekarang ini sudah ada yang mau foto dulu? Kalau yang goib mau nanya nanti kalau misalkan yang goib ada yang tanya. Sampun. Mas. Sampun. Sekarang yang alif, ini sudah ya. Nah, alif maka dia alamat pada satu tempat saja, yaitu pada al asmail khamsah. Pada asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah itu yaitu apa? Abu, kemudian aku. Ya, asmaul khamsahnya aja itu sebenarnya abu, aku. Nah, belakangnya kan tambahan. Hamu, kemudian fu sama zu. Nah, ini ketika dia marfu, Nah, ketika dia mansub, maka misalkan kasih contoh tadi, nah, ro'a itu jadi a ba ka. Nah, maka di sini dia wawu berubah menjadi alif. Nah, di sini artinya aku melihat ayahmu. Nah, ini subjek, ini predikat, ini objek. Nah, jadi yang tadinya aku di sini wawu, maka di sini berubah menjadi alif. Nah, maka kalau wa ma asbaha dzalika artinya apa? Dan yang semirip dengannya atau yang serupa dengannya. Maka semuanya ini lima-limanya. Nah, misalkan ro'a itu akhaka, aku melihat saudaramu. Ro'a itu hamaka. Nah, kalau hamu ipar itu berarti iparnya kamu perempuan, hamaki, misalkan itu. Nah, kalau laki-laki sama laki-laki, kalau kita tetap dihukumi ipar ya. Misalkan kita punya adik perempuan, nah suaminya adik itu tetap kita hukumi apa? Ipar juga ya, secara bahasa. Cuman kalau secara syar'i yang dimaksud apa? Ipar, makanya ada hadis alhamu maut, ya. Jadi ipar itu maut, artinya berbahaya. Nah, itu ipar yang artinya itu perempuan, punya saudari, kemudian saudarinya punya suami. Jadi benar-benar ipar antara laki-laki dan perempuan. Maka itu harus dijauhkan. Nah, maksudnya itu harus berhati-hati karena Rasulullah menyatakan alhamu maut. Ya.
Betapa banyak kalau orang kita kan kalau sudah jadi ipar kayak keluarga sendiri. Sama ipar boncengan, kan itu bahaya kayak gitu. Nah, itu bahaya. Jadi kalau misalkan hamu misalkan kita pakai kalimat ra'aitu hamaki, misalkan gitu. Hama, ini jadi ki. Hamaki, iparmu. Nah, kemudian kalau misalkan pemilik kata, misalkan kita kasih contoh, Sa'al tu the malin. The malin. Artinya aku meminta kepada pemilik harta. Meminta kepada pemilik harta. Nah, ini subjek, ini predikat, ini objek. Nah, jadi kenapa kok dikatakan tanda? Makanya kita katakan kenapa kok ini dikatakan tanda? Karena tanda itu yang bisa berubah. Namanya juga i'rab, kan itu. Apa artinya i'rab? Perubahan. Nah, kalau nggak bisa berubah maka bukan tanda. Nah, di sini abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin bisa berubah menjadi abaka. Kemudian hamaka, zamalin yang tadinya wawu berubah menjadi alif. Nah, ini matanya 3 paragraf ini. Langsung 3 paragraf, insya Allah mudah ya. Yang mau dihafalkan sekalian bisa distorkan. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Kayak agak ngantuk-ngantuk wajahnya berapa malam ini ya. Jadi pelajaran nahwu itu kita ulang-ulang terus. Nahwu itu ilmu yang mempelajari perubahan akhir kata dalam satu kalimat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui kedudukan dia dalam kalimat. Sebagai subjek kah, sebagai objek kah, atau karena faktor-faktor yang lain. Itu nahwu. Nah, kemudian perubahannya itu namanya i'rab. Nah, i'rab itu perubahan. Nah, perubahan ada tanda-tandanya. Tandanya ada 4. Ya, perubahannya ada 4 yaitu rafa, nasab, khafad sama jazm. Nah, masing-masing perubahan itu punya tanda-tanda masing-masing. Ya, tanda-tandanya ya diantaranya ada harokat. Jadi tanda itu ada yang harokat, dhammah, fathah, kasroh, sukun. Nah, ada yang berubah huruf, ya wawu, alif, ya itu kan huruf-huruf. Ada yang buang huruf, hadfun nun. Nah, nanti ada hadful akhir atau hadfu harfil illah, nanti ada membuang huruf. Nah, kita cukupkan sampai sini. Jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah sudah masuk waktu isya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.